Nah, influencers ini yang dikemas setelah acara tersebut berhubungan dengan buzzer pemerintah. Padahal ini nama acara. Rajin amat ngumpul di apa namanya nyautin orang gitu yang udah tenang gitu. Jangan-jangan koordinator ya. Ngomong gitu. Terus nyaut mereka gitu. Pakai ketawa. Hehehe, Mas Yosi tahu aja gitu. Selamat datang di The Politician, podcastnya Politician Academy. Kali ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa, seorang anak muda yang energik, mempunyai banyak kegiatan hebat, dan saya nggak perlu perkenalkan lagi, Yosi Project Pop. Apa kabar, bro? Baik. Saya mengapresiasi kata anak mudanya. Ya. Begitu disebut anak muda, berarti kita sama-sama muda ya. Sama muda. Baik. Yosi, siapa yang nggak kenal dengan Yosi, dengan seabrek kegiatannya, mulai dari penyanyi di Project Pop, kemudian ngebodor, ya, ngelawak, dan kemudian bintang film, aktor, wow luar biasa. Dan juga aktivis banyak kegiatan. Nah, mungkin belum banyak yang tahu kegiatan Yosi di luar dunia entertainment, ya, yang sekarang juga sedang meredup karena COVID-19. Yeah. Nah, mungkin kita ingin tahu kegiatan-kegiatan Yosi ini di luar dunia entertainment apa aja? Jadi kalau dunia entertainment itu mungkin kalau selain Project Pop, kalau saya sebut Cameo Project. Oh iya, Cameo Project, betul. Itu terhitung entertainment atau bukan ya? Atau itu dunia konten kreator? Konten kreator. Industri digital itu ya? Industri digital, betul. Walaupun memang pemain-pemain dalam platformnya banyak yang jadi selebgram lah istilahnya ya, seleb platform gitu ya. Platform, betul. Ada seleb TikTok, ada seleb Instagram. Jadi saya ada di Cameo Project juga. Cameo Project. Ini sebagai apa di Cameo Project-nya? Founder, Creative Director. Creative gitu. Director. Foundernya ada, cuman diajakin mungkin karena juga sebelum bergabung sama mereka tuh suka bikin video-video. Video-video pendek. Tentang nasionalisme, terus musical. Jadi diajak sama mereka untuk ikutan bergabung. Ya. Nah, selain Cameo Project juga ada di Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi yang terkenal itu. Nanti kita bahas. Oke. Juga ada satu lagi juga gerakan namanya Nakal, Nasionalisme Radikal. Nasionalisme Itu radikal. mungkin lebih ke literasi kebangsaan lah. Literasi kebangsaan. Dan beberapa komunitas lainnya. Betul. Jadi ada beberapa komunitas di mana saya terlibat ada yang sebagai founder juga, ada yang sebagai anggota. Ya. Nampaknya antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yosi dan Politician Academy ada kesamaan nih. Berkaitan dengan literasi, hanya mungkin Politician Academy lebih fokus kepada literasi politik. Tapi saya yakin di dalam kegiatan itu yang dilakukan baik di Siberkreasi, Cameo Project dan lain-lain itu kan banyak menyentuh bidang-bidang yang berkaitan dengan politik juga. Betul. Nah, ini karena judulnya The Politician, kita ingin membahas sedikit mengenai itu, memperdalam ke situ. Artinya sebetulnya bagaimana seorang Yosi melihat politik yang kemudian masuk ke dalam bidang-bidang ini. Gimana? Ini kalau saya boleh ini ya, mungkin kalau mau ditarik asal muasalnya itu, karena saya punya satu kepedulian yang besar kalau kita jembreng ini masalah-masalah sosial di Indonesia gitu. Saya paling suka terganggu tuh, suka resah tuh kalau nasionalisme keganggu. Jadi ya kalau misalnya melihat kalau zaman di Project Pop aja ya, ada lagu judulnya Dangdut is the Music of My Country. Right. Nah itu sebenarnya lagu itu bukan cuma sekedar mengangkat musik dangdutnya, tetapi kalau dari liriknya secara keseluruhan itu bicara soal kebersamaan, nasionalisme. Jadi saya selalu dari dulu tuh suka terganggu kalau ada orang yang kayaknya meragukan identitas bangsa, kebersamaan sebagai satu bangsa. Jadi lahirlah karya-karya dari situ sebenarnya. Itu liriknya yang buat Yosi? Kalau Dangdut is the Music, ya. Wow. Jadi ya ada beberapa juga lagu yang masih berkaitan dengan nasionalisme, kayak Indovers. Itu semuanya lagu-lagu di Project Pop. Indovers itu Indonesian Overseas. Karena waktu itu melihat kesulitannya masyarakat Indonesia yang berada di seberang lautan, dan mereka kangen, banyak di antara mereka yang belum bisa balik ke Indonesia, gitu. Jadi dibuatkan lagu. Banyaklah lagu-lagu yang memang
karya yang lahir karena punya keresahan atau punya panggilan nasionalisme. Nasionalisme. Okay. Makanya ke yang lain-lainnya itu sebenarnya kayak menggelinding aja sih. Di kemudian hari kesempatannya beda gitu ya. Kalau di Project Pop lagu, di Cameo Project video, di Nakal jadi sebuah literasi, ya kan? Di Cyberkreasi jadi literasi digital, tapi literasi digital itu kan ada pilarnya yang, kan dia punya 4 pilar tuh. Kecakapan digital, terus ada digital ethics, digital culture, dan juga digital safety. Digital culture itu juga berbicara soal nasionalisme dan Pancasila sebenarnya. Oke, menarik. Jadi nyambung semuanya. Nyambung ya? Iya. Jadi platform-platform itu sebetulnya bisa merupakan perpanjangan tangan dari bagaimana politik bekerja sebetulnya. Betul. Tapi dunia politik kan sebetulnya lebih luas daripada sekedar nasionalisme. Benar. Benar. Apakah ada ketertarikan dari Yosi sendiri untuk bergabung atau masuk ke dalam dunia politik ya, dalam pengertian ini kan udah tanggung ya sebetulnya, udah nyinggung-nyinggung di kiri, di kanan gitu ya. Kenapa nggak? Gimana? Ajakan sih ada ya, ajakan ada. Tapi saya selalu selalu ngecek lagi balik nih, ada panggilannya nggak nih? Jangan aji mumpung. Maksudnya karena saya dari dulu mungkin boleh dikatakan buat sebagian orang tuh terlalu idealis. Tapi saya rasa ini masih normal lah. Maksudnya saya selalu bilang sama orang kayak gini, you know what? Kalau kita bicara soal, banyak yang ngajak saya misalnya ke politik bilangnya lo kalau misalnya memang benar-benar peduli dengan bangsa Indonesia, lo kayaknya harus masuk supaya di situ perjuangan lo tuh lebih jelas, ada yang dukung, ada yang support gitu. Terus saya bilang, bentar dulu, itu ada benarnya tapi ada juga sanggahannya, saya bilang gitu ya. Itu seolah-olah membatasi kemampuan kita berkontribusi. Makanya saya bilang kayak gini, saya tuh dari dulu bikin lagu Dangdut is the Music, saya tidak perlu ada di politik, tapi saya bisa mengangkat semangat nasionalisme. Artinya gini, berarti saya punya kesimpulan, tidak perlu posisi untuk berkontribusi. Praktisi juga, just do it aja gitu. Nike banget kan. Lakukan aja sebenarnya gitu kan. Jadi saya tidak terjebak dengan itu. Balik lagi, kalau ada kesempatannya saya ngecek lagi. Ini udah ada belum nih panggilannya? Kalau belum ada ya berarti belum. Iya, sejauh ini belum ada panggilan ke situ. Sejauh ini belum ada panggilan. Karena pemilunya masih jauh, atau? Bisa jadi. Karena tawarannya kan mungkin nanti setahun 2 tahun menjelang. Di nyerempet-nyerempetnya tuh ada, maksudnya gini kan, Pilkada DKI kan saya suka. Betul. Pilkada DKI saya suka diminta untuk jadi juru bicara salah satu kandidat, ya kan? Waktu itu Pak Ahok. Tapi kan saya tunjukkan di situ keberpihakan saya sebenarnya tidak fanatis. Makanya kalau dalam berbagai debat itu saya bilang, saya ngomongnya bukan cuma sama pendukungnya Ahok, karena kalau saya ngomongnya sama pendukungnya Ahok, saya ngomong apa aja pasti disorakin. Betul. Tapi saya harus punya panggilan mencerdaskan para pendukung yang lain. Jadi saya selalu ngomong kayak gini, kalau harus menutup dengan sebuah, kan biasanya kita, kata-kata terakhir, saya bilang kayak gini, saya selalu bilang kayak gini, ingat ya, Tuhan, pemimpin itu Tuhan yang pilih. Ya, pemimpin tuh, jadi kalau pilihan saya kalah, pilihan ibu kalah, pilihan ini kalah, bilang gitu. Pikir lagi apa yang selama ini kita bangun dalam masa kontestasi ini, apakah sudah dewasa atau belum? Jangan sampai pemilunya udah selesai, musuhannya masih ada. Betul. Ya kan? Jadi kan itu panggilan untuk, jadi saya sendiri tidak pernah fanatis sama pilihan saya. Saya tahu saya memilih dia karena saya yakin, tapi fanatis tidak. Keberpihakan kita harus selalu sama rakyat. Nah jadi saya selalu mengangkat isu itu. Sudah cocok jadi politisi sebetulnya kata-katanya. Gitu ya? Kalau digaris bawahi segala sesuatu untuk rakyat itu politisi sekali. Gitu ya. Tapi belum ya. Masih sampai jubir aja. Jubir aja. Oke. Jadi itu ya. Tadi fanatisme ini menarik ya. Jadi apa yang terjadi di negara kita dengan polarisasi yang sedemikian dahsyat itu ya. Saya pikir itu karena fanatisme juga ya. Betul. Karena maaf ya, kalau saya bilang kita di politik cenderung baperan dalam pengertian bawa semuanya ke situ gitu. Wah, fanatik habis-habisan, tapi begitu sudah selesai, ininya nggak selesai. Ya, perasaannya itu masih terbawa terus. Ya, Pilkada DKI udah berapa lama? 2017. Benar. Ya, sampai sudah keluar masuk penjara, masih aja ada gitu ya. Masih. Dan banyak keluarga yang masih berpisah gara-gara pilihan politik. Ya, itu menyedihkan sebetulnya. Betul. Caranya gimana kalau menurut Yosi, cara mengatasi hal seperti itu supaya nggak terulang lagi gimana? Sebenarnya ya ini dibutuhkan bukan budaya
bystander ya. Maksudnya kan banyak orang yang nunggu orang lain yang melakukan gitu kan. Yes. Jadi betul. mau nggak kita sendiri merasa terpanggil untuk melakukannya? Sesederhana ini sebenarnya. How do you reach out to your audience gitu loh. Saya kemarin malah justru, ini sebenarnya belum ditanyakan ya, mungkin mau ditanyakan ke sana kan. Tetapi ini salah satu contoh untuk caranya. Jadi waktu kemarin kena dalam kasus yang menyerang sosial media saya, bahkan sosial media keluarga saya. Mau dijelasin dulu nggak kasusnya? Oke, begini kasusnya. Banyak yang udah lupa, udah setahun ya? Udah setahun kayaknya. Setahunan lebih ya, setahunan lah yang lalu. Yaitu tudingan bahwa saya ada hubungannya dengan buzzer RP. Oh, gitu kan? Karena waktu itu lagi koordinator, bukan sekedar buzzer. Iya, koordinator buzzer RP. Ini menarik sekali ya, karena waktu itu memang isunya kan ada dana yang besar. Itu yang membuat ya isunya jadi panas gitu ya. 50 miliar atau 80 miliar, saya lupa deh. Ya, besar temuannya sekali. ICT ya, gitu. ICW. ICW, beda itu ya. Iya, beda. Itu ICP, ini ICW. ICW ya, Indonesian Corruption Watch. Corruption Watch. Ya, jadi dari sebuah talk show, saya tahu narasumber ini bermaksud apa dalam penyampaiannya. Cuman walaupun dalam pengemasannya jadi berbeda setelah itu. Dia bilang bahwa memang topik yang diangkat soal buzzer, tapi dia mengkaitkan dengan sebuah program literasi di mana hal ini saya ada di situ di Siberkreasi. Nama acaranya School of Influencers. School of Influencers. Nah, influencers ini yang dikemas setelah acara tersebut berhubungan dengan buzzer pemerintah. Padahal ini nama acara. Ya, nama acara sebuah kegiatan literasi untuk digital talent lokal. Kita ke daerah-daerah, karena di daerah itu banyak yang ingin jadi content creator. Jadi bentuknya adalah melengkapi mereka dengan seminar dan workshop. Nama acara, knowledge and skill kepada mereka. Kita ke daerah, terus kita memberi nama influencers itu dalam artian kita punya visi bahwa mereka akan menjadi good influencers. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali untuk mempropagandakan atau membela pemerintah dalam hal ini kan. Biasanya dikaitkannya buzzernya ke situ kan. Dan itu pun sudah saya biarkan beberapa saat. Itu pun saya akhirnya bikin, kasihan nih orang banyak yang yang marah-marah, maki-maki di sosial media. Diserbu pasti ya. Anehnya, nah ini nanti saya kasih tahu kenapa saya tidak terganggu. Kenapa saya mungkin terganggu sedikit but not that much gitu ya. Tapi akhirnya saya merasa saya kayaknya perlu bikin video. Jadi saya kasih video, even saya sudah pakai analogi ya. Kita kan nggak mau ya jadi orang yang membunuh orang lain gara-gara teriakan maling. Oh iya, saya dengar itu. Iya kan? Itu analogi yang sederhana kan, banyak orang yang maling, semuanya ikut, pukulin, taunya bukan maling. Tahu. Betul. Nah terus kalau kayak gitu, lo mau bertanggung jawab. Abis itu kan pasti semuanya punya perasaan bersalah, tapi hilang aja. Nah that's the same thing dengan ketika kita menyerang orang lain tanpa mencari buktinya terlebih dahulu di sosial media. Jadi saya mengarahkan. Jadi dengan analogi seperti ini, videonya kalau ditonton, saya arahkan. Semudah apa sih melihat buktinya dari mana? Ya udah, tinggal mengunjungi Siberkreasi, pakai hashtag School of Influencers, ada semua. Itu ada. Itu sebenarnya apa? Hubungannya apa gitu. Bahkan kan sampai saat ini pun mereka yang menyelidiki hal ini lebih lanjut juga tidak menemukan hubungan apapun, baik ke buzzer maupun ke dana yang besar itu. Sempat dipertanyakan, kok ada kantor di Kominfo gitu ya. Tapi itu bukan kantornya Siberkreasi, itu sekretariat. Jadi nggak ada hubungannya sama Siberkreasi. Siberkreasi nggak ada kantor karena gerakan nasional kan. Betul. Ya itu ceritanya seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Kenapa saya tidak terganggu? Jadi lucu, ada sebuah benih yang diberi oleh seorang profesor. Ceritanya Cameo itu Cameo Project, kita terpilih dalam programnya YouTube yang namanya Creator for Change. Jadi kita jadi ambasador Creator for Change. Level internasional. Level internasional. Jadi mewakili Indonesia ada 3 channel gitu kalau nggak salah. Ini awal-awal YouTube dulu ya, karena kita banyak bikin video-video nasionalisme. Dikirimlah kita ke headquarters di London. Nah disinilah ada benih yang saya bilang tadi. Ada seorang profesor, dia bekerja di bagian waktu dia memperkenalkan diri, bagian deradicalism of government. Jadi bagian deradikalisasinya pemerintah. Keren. Dia ada tadinya berkebangsaan Suriah. Dia bilang, I was Surinese, dia bilang gitu. Now I'm becoming UK, warga negara UK. Nah ini benih yang dia taruh, dia bilang ini. You guys making videos are really good, dia bilang gitu. Kalian bikin video tuh bagus banget.
Tetapi this is only impacting that much, dia bilang gitu. Ini akan mempengaruhi sebanyak itu. Cuman pasti kan ada orang yang tetap menolak pendapat kamu, tetap tidak setuju dengan values kamu. Betul. Have you ever thought of reaching out? Nah itu kata-katanya, reaching out. Terus kita tanya, maksudnya reaching out itu apa? Dia bilang gini, reaching out is you talk to your haters, talk to your criticizers, dia bilang gitu. Have you ever reach out to them? Talk to them, dia bilang gitu. Terus wow, kita baru berpikir gitu ya. I mean talk, dia bilang gitu. Kalau ngomong itu bukan untuk berargumentasi, but seek for the opportunities, dia bilang gitu. Cari kesempatannya di mana you can put that seed, gitu ya. Benih itu. Dia bilang, benih apa itu? Saya tanya lebih lanjut. Benih that bikin mereka mengerti bahwa it's okay to be different, but because you and I are brother, are saudara sebangsa dan setanah air, I love you for that. Jadi you need to put the seed of love, dia bilang gitu. Keren. Powerful banget kan. Terus ya. entah mengapa itu kan berlalu berapa lama ya, setahun 2 tahun, tiba-tiba ada kasus itu. And then that itu benih bertumbuh ternyata. So I have so much energy untuk ngobrol dengan ribuan haters yang ada di sosial media. Seriously. Langsung. So much energy ya. Jadi setelah video itu saya munculkan, saya lihat klarifikasi itu ya. Saya lihat di komen saya itu tetap aja ada kan yang sekarang sampai sekarang lah itu bukan suatu rahasia umum bahwa banyak yang cuman jadi ada beberapa perilaku ya. Ada yang cuman baca judul ada ya. Cuman baca judul berita and then baper tuh banyak. Ada juga yang setuju dengan pendapat koordinator. Nah, karena memang di sosial media itu ada motornya, ada generatornya. Tapi ada juga yang perilaku yang ketiga yang ke bawah-bawah. Ini kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya ngobrol sama mereka, jadi saya mengerti, oh ini perilakunya seperti ini. Kalau saya tanya nonton videonya enggak. Nah, berarti kan benar, dia yang tipe-tipe yang cuma baca judul and then baper. Ada juga yang gimana, Mas Yosi salah gini, bilang gitu. Pokoknya salah. Ya, salah dari mana kamu tahunya gitu? Dari, dia kan itu udah benar, dia cuma berpihak dengan informasi yang membenarkan penggiringan tersebut lah ya. Jadi cuma berpihak ke situ. Banyak kok yang kayak gitu kan, yang cukup fanatis dengan dia. Kalau dia bilang enggak ya berarti enggak. Kalau dia bilang iya ya iya gitu. Nah itu pun saya ngobrol sama dia. Jadi saya suka dengan sila keempat sebenarnya, Gas. Sila keempat Pancasila itu ini juga ada hubungannya dengan ini. Karena tapi saya nah itu kita ngobrol itu ntar panjang ya. Tapi ini aja dulu. Jadi saya pakai cara-cara dulu yang sopan, tetap sopan. Tidak ada yang saya benci satu sama lain. Saya cuma mengarahkan silakan dicek di linknya. And then saya put the seed of love itu tadi. It's okay kalau misalnya nanti Mas nggak mau ngecek juga nggak apa-apa. Tapi jika di kemudian hari menemukan bahwa ternyata apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak beralasan, just remember this. Saya sudah maafin Mas saat ini juga, and I love you for that. Gitu. Jadi ingat tuh seatnya tuh kayak gitu kan. Tapi ya, itu powerful sih. Nah yang saya temukan, nah kenapa saya bilang ada 3 perilaku, saya juga ngobrol sama koordinatornya, tidak ada satupun yang saya itu yang nyumpahin keluarga sampai mendoakan mati segala macam, mengutuk tuh banyak, tapi tidak ada satupun yang saya serang. Tetap aja sopan gitu. Jangan daripada marah-marah mending dicek gitu kan. Kalau salah ntar situ yang rugi sendiri. Dan lu ngomongnya tenang banget, gue lihat videonya. Dan orang udah emosi lihat video. Terus? Itu kalau saya boleh angkakan ya, kalau diangkakan itu 90% lebih itu berubah 180 derajat dari cara obrolan ketika kita menyikapi dengan baik, dengan sopan. Bahkan saya ngobrol sama koordinatornya pun ketawa-ketawa. Jadi ada koordinatornya lu tahu? Tahu, karena gini, gimana nggak tahu ya, setiap ada orang yang berhasil ditenangkan gitu ya, dia turun, komporin lagi? Komporinnya tapi pinter, nggak langsung, wah gitu, nggak nyerang. Dia bilang gitu, aduh Mas Yosi, bilang gitu, Mas Yosi kan yang dirugikan di sini. Dia bilang gitu kan, Mas Yosi harus bikin acara pernyataan, bikin jumpa pers, itu ngaco tuh narasumber yang satu. Jadi dia manasinnya gitu, seolah-olah berpihak kepada saya. Cuman karena dia munculnya sering gitu ya, dan akunnya itu lagi kan, terus ada beberapa orang tuh yang mirip-mirip sama dia gitu, yang satu ngomporin, yang dia nggak ngomporin saya, dia ngomporin orang lain gitu. Terus saya tanya sama mereka, ini rajin amat ngumpul di apa namanya nyautin orang gitu yang udah tenang gitu, jangan-jangan koordinator ya. Saya ngomong gitu, terus nyaut mereka gitu, pakai ketawa, hehehe, Mas Yosi tahu aja gitu. Kacau. Jadi memang ada yang seperti itu kan. Maksudnya gini, kalau kita balik lagi ke pertanyaan Mas Bongkas, apakah kita bagaimana kita menyikapi yang di masyarakat yang semakin bipolar? Ya kitanya sendiri, kalau mau mulai dari kitanya harus tenang.
kita sendiri. Ya, mengerti perilaku ini ada tiga tipe nih masyarakat. Ada yang ke bawah. Ke bawah-bawah. Ada yang memang sudah fanatis. Ada yang memang motor penggeraknya. Kalau yang sudah fanatis aja ini nggak semuanya bisa diajak ngomong. Kenapa demikian? Karena ada akun-akun yang nggak jelas. Jadi kalau dalam postingannya sudah nol, mendingan nggak usah diajak ngobrol. Karena kita nggak tahu itu robot atau itu orang. Tapi kalau dalam postingannya ada gambar keluarga, ada gambar sekolah dia sama teman-temannya, itu bisa tuh diajak ngobrol. Ini menurut pengalaman. Iya. Kita pakai pendekatan relationship, pakai pendekatan itu bisa diajak ngobrol. Karena mereka punya values itu universal gitu. Tapi kan capek ya, nanggepin satu-satu seperti itu. Betul. Capek. Ya, takes time. Apalagi kalau sampai ribuan yang itu, dan mungkin nggak menyerang sendiri kan, anak juga kena, istri juga kena gitu ya. Itu yang pertama ya saya harus ngobrol dulu sama keluarga. Saya kasih tahu kondisinya kayak gini. Tenang ya. Maksudnya mereka tidak akan tenang kalau saya nggak tenang. Tapi karena saya tenang, mereka tenang gitu. Gitu. Jadi karena ngeliat saya tenang, ya juga saya tenang. Pertanyaan berikutnya, kapok nggak setelah itu? Santai kok sampai sekarang masih ada suka yang nge-tag gitu, 1, 2 gitu ya, dasar buzzer RP gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang belum sempat saya ajak ngobrol, tapi saya lihat lagi akunnya postingannya nol gitu. Yang kayak gini ya udah nggak perlu saya ajak ngobrol gitu. Ada beberapa yang saya kasih message DM gitu. Karena saya lihat postingannya ada jejak histori di mana dia punya relationship with others gitu. Itu masih saya ajak ngobrol. Dari pengalaman ini, kemudian dengan melihat Indonesia yang sekarang ada, musuhnya Indonesia itu apa sih sebenarnya? Kalau yang Mas Yosi lihat ini. Kalau boleh jujur, dan ini mewakili pendapat pribadi ya. Harus jujur. Musuhnya Indonesia adalah kelompok kepentingan. Kalau saya tidak harus menyebutkan partai, jadi saya kelompok kepentingan yang menghalalkan segala cara untuk menang. Yang menghalalkan segala cara untuk menang. Itu musuhnya Indonesia. Sebenarnya itu karena mereka membiarkan masyarakat bodoh dengan cara tersebut. Dan masyarakatnya mestinya lebih cerdas, makanya Yosi bergerak di bidang literasi. Ya, literasi itu kan untuk memberikan pencerahan bahwa bagaimana seharusnya bersikap terhadap sebuah peristiwa, bagaimana merespon sebuah apakah itu policy, kejadian politik, apapun itu gitu ya. Betul. Iya. Oke. Keren. Nah, kira-kira kalau dari Mas Yosi sendiri, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda sebelum terjun ke politik? Kan tadi jalur untuk berpolitik nggak harus selalu lewat jalur terjun ke politik gitu ya. Tapi kalau mereka memutuskan untuk terjun ke politik, apakah menjadi anggota legislatif, partai politik, menjadi kepala daerah sekalipun. Sekarang banyak loh anak-anak muda yang muda-muda udah jadi kepala daerah, mereka anggota legislatif umur baru 20-an, itu banyak gitu. Tapi kira-kira dari Yosi sendiri yang selama ini udah terlibat bersinggungan dengan dunia politik dan bahkan menjadi korban, kira-kira apa nih ininya, suggestion, advice-nya apa nih? Kalau advice-nya ini bisa bukan panjang. Sebagai orang tua ya, bukan sebagai orang tua. Kalau advice-nya kesannya orang tua gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Saya bisa menjelaskannya dengan sederhana. Kan saya ada gerakan namanya NAKAL, nasionalisme radikal. Ya, tapi bukannya radikal itu nggak baik juga. Nah, radikal yang kita pakai itu sebenarnya itu mengacu kepada akar. Ya, jadi pengertian etimologisnya juga gitu kan. Ini akar, sesuatu yang kita percaya dan mengakar itu pasti akan melahirkan tindakan-tindakan radikalisme dalam rangka membela apa yang kita percaya tersebut. Nah, radikal itu macam-macam sebenarnya. Apakah itu baik atau buruk? Tergantung orang yang melihatnya. Kalau misalnya kita angkat nasionalisme jadi sebuah yang kita perjuangkan dengan radikal, saya masih melihat itu sebagai sesuatu yang baik sebenarnya. Bahkan dulu Soekarno dengan teman-temannya disebut pemuda radikal oleh Belanda, ya kan? Betul. Dan radikal itu juga dulu pertama kali muncul di Perancis. Dan oleh raja, mereka yang melawan kerajaan itu disebut radikal. Pada saat itu rakyat, padahal itu rakyat ya. Anyway, jadi nasionalisme radikal itu kita punya 4 nilai. 4 nilai itu positif, peduli, pengorbanan, dan kebersamaan. P3K. Positif itu penting banget. Karena kata positif itu sepertinya itu abu-abu banget ya. Karena orang-orang kan apa yang positif buat lu belum tentu positif buat gua, ya kan? Jadi sebenarnya positif itu berbicara soal identitas. Sekarang suka dipakai tuh oleh politisi.
saya sih nggak nyari apa-apa. Saya sudah selesai dengan diri saya. Nah, bahasa yang dipakai kan sudah selesai dengan sendiri. Itu sebenarnya berbicara kalau lebih dalam itu berbicara dengan identitas. Kalau lo secure dengan diri lo, lo berada di mana saja, lo tidak mencari tapi lo memberi. Kontribusi. Udah contribute, ya kan? Sebenarnya seperti itu, sedalam itu. Makanya kita di positif itu kita menarik lagi. Kamu menjadi orang yang positif, berarti kamu harus mengerti identitas yang harus kamu klaim itu yang mana aja. Saya bilang ada 4 identitas yang mesti kamu klaim. 1, lokasi. Kamu nggak bisa milih kan? Kamu mau dilahirkan di mana? Itu absolut, itu udah buat kamu. Jadi kamu dipilihkan Tuhan lahir di Indonesia, berarti kamu bertumbuh dan berkontribusi di situ. Situasi, kamu nggak bisa milih kan? Kamu mau lahir sebelum merdeka atau sesudah merdeka? Kamu mau lahir setelah pandemi atau sebelum pandemi? Ya kan? Tuhan pilihkan kamu untuk menjadi pengisi kemerdekaan atau perebut kemerdekaan, ya kan? Lain halnya kalau kamu cuma memilih untuk menjadi penikmat kemerdekaan, artinya kamu sudah tidak melihat identitas yang berikutnya, fungsi. Karena dalam setiap lokasi pasti ada fungsi. Tuhan nggak pernah nyiptain orang tanpa fungsi loh. Ngapain? Mendingan nggak usah diciptain. Manfaatnya apa? Gitu betul, ya kan? Nah ini fungsi berarti kalau kamu bisa melihat itu, kamu akan mulai melihat dengan fungsi seperti ini, tujuan yang seperti ini, kepedulian yang seperti ini, saya bagaimana mencapainya ya? Itu yang namanya potensi. Jadi ini potensi pun pasti dilengkapi. Karena kalau Tuhan udah memilih kamu untuk mengerjakan sebuah fungsi, potensinya juga pasti dilengkapi. Jadi 4 nilai positif, itu 4 nilai positif identitas yang absolut itu yang diklaim. Sehingga kan berikutnya itu kepedulian kan. Kepedulian. Sehingga lo bisa menjadi manusia yang secure tersebut dan mulai memberi. Kepedulian itu kan memberi. Dalam pemberian sejauh mana lo mau berkontribusi. Karena kalau cuma berkontribusi yang biasa-biasa saja, banyak yang bisa. Tapi kalau lo mau di atas rata-rata, itu yang disebut pengorbanan. Nah, makanya dari positif, peduli, pengorbanan. Itu level yang berikutnya. Karena pengorbanan itu tergantung kedewasaan kamu. Kadang-kadang kalau belum dewasa, lo merasa itu sudah hebat. Padahal biasa aja. Gitu, ya kan? Kayak, are you willing to give up your right to be right for the sake of people? Kan itu satu pengorbanan kan. Banyak orang yang lebih memperjuangkan my right, my pride, ya kan, daripada kepentingan orang banyak. Yang terakhir kebersamaan. Kebersamaan itu berpikir bahwa selalu ya ini sebenarnya musyawarah. Kalau kebersamaan, yang penting itu bukan menang, tapi memenangkan kebersamaan. Sila keempat tadi. Betul, itu dia. Ya kalau mau dilarikan ke situ, Karena Pancasila itu juga sama dengan P3K ini loh, ya kan? Ketuhanan yang melahirkan kemanusiaan, yang melahirkan persatuan, dan persatuan dijaga dengan musyawarah, dan baru bisa menciptakan keadilan sosial. Wah, keren, luar biasa. Masukan yang luar biasa dari Mas Yosi ya. Jadi mengajak kita untuk berpikir mendalam lagi, dan saya pikir ini penting sekali untuk anak-anak muda di sana gitu ya. Nasionalisme ini kadang-kadang sesuatu yang suka dilupakan. Kadang-kadang mereka cuma berpikir gimana buat program yang lebih bagus untuk daerah, bagaimana untuk membuat yang sifatnya sangat lokal gitu ya. Tapi kita harus berpikir juga dalam kerangka besar, kerangka Indonesia, kerangka nasionalisme. Betul. Saya pikir ini menutup podcast kita kali ini. Kurang panjang. Bikin part 2 baru mau nyanyi nih. Bener, serius loh. Gak ada musik kita. Iya. Suruh beatbox. Lu bisa tuh, jago. Oke, teman-teman Politician Academy, terima kasih sekali untuk Mas Yosi yang udah membagikan pemikirannya yang mendalam. Saya pikir perjuangan di politik itu betul tidak harus selalu dengan terjun ke politik, tapi juga tidak bisa menjadi biasa-biasa saja. Usul saya, kalaupun Anda tidak memilih terjun langsung ke dalam dunia politik, Anda menjadi orang di atas rata-rata yang bisa memberi kontribusi bagi bangsa ini. Sekian dari The Politician, dan sampai ketemu lain waktu. Salam perubahan. Salam perubahan.